Podcast bukan sembarang podcast yang tadi gak ke-record audionya. Ya, balik lagi di Kaya Podcast. Ya, kali ini audionya udah ke-record. Jadi buat kalian yang udah nonton episode musik, itu tadi sebenarnya kita udah proper banget. Itu udah the best. Itu udah proper banget, cuman podcast. Bodohnya soalnya kegagalan. Astagfirullah. Ini jujur problem sound-nya kita sering banget ngalamin ya. Iya, beberapa kali ada sound yang gak cepet. Iya, ada sound yang tiba-tiba. Ada sound yang tiba-tiba gak sinkron. Iya, kita udah tag udah bener-bener proper lah kan. Ya, obrolannya. Terus tiba-tiba sound-nya itu tiba-tiba kayak ke playback 2 kali anjing. Kayak ada aja lah masalahnya. Tadi jujur mungkin gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan menurut kalian kurang bagus, tapi kalau menurut kita flow-nya tadi obrolan udah cukup bagus nih. Tapi soalnya kita kagak cross check, coba cross check lagi. Aman. Udah ke-record. Udah stop recording. Ya, kita konten ini gara-gara pengen ada penghasilan aja deh, semoga. Ya. Karena gua ngerasa di umur kita sekarang ini apalagi 20-an kayak udah nyari kerja apa. Ya, benar. Bagaimana kita menyambung hidup. Tapi sebenarnya selain kita nyari duit di sini ya, ini pelarian aja sih dari pelarian kayak kita kegabutan aja. Iya, baik lagi kayak apa namanya? Tujuan awal kita ngonten yang awalnya cuma dari Spotify kan, dari kayak podcast doang sampai sekarang kita bikin kayak media, ya lagi berusaha bangun kayak media. Karena kita ini jadi pelarian, Aska yang dari ngoding, ya pelariannya ke sini gue. Sekarang gue lebih enjoying gitu. Dan gue yang awalnya desain, sekarang gue lebih enjoy ngetek konten dan mikirin ide konten sebagainya. Gue mikirin konsep, kita bikin konten apa, kadang ya ada aja gitu. Ya kayak gitu. Jadi jujur ini project apa panjang. Iya, dan enjoy bukan enjoy, have fun tapi serius gitu loh. Karena kita nggak pengen dong kalau misalkan oke lah enjoy have fun tapi tetap serius gitu. Harus ada goals yang dicapai gitu kan. Minimal November 1000 views, jangan 1000 subscriber lah. Walaupun agak susah kalau sebelum 1000 ya, kayak 1000 ya. Gue jujur pesimis sih. Gue gak tau kenapa. Mungkin karena kita baru vlog kali ya. Jujur. Iya, baru vlog jadi kayak gue agak pesimis, tapi enggak, semangat. Semoga ini konten yang monolog kita udah tayang belum, tapi kalau konten itu gue kalau 500 kita makan. Oh, ini terakhir Aska ini. Guys, kalau 500 views konten itu banget. Buat konten. Jadi gini, ini mungkin kita kasih cerita dulu ya. Kita ada plan, mungkin nanti di konten ini bakalan ada konten yang monolog konsepnya. Jadi satu kamera, bukan satu kamera, satu orang ngomong di depan kamera, entah dari 2 angel, 3 angel, apa 10 angel, ya tergantung dari kamera, nanti ngebahas tentang something gitu loh. Dan pembahasannya enggak yang kayak kita yang ngalor ngidul kayak gini, tapi benar-benar yang describing dan lebih teratur. Jadi ada isinya gitu loh. Karena jujur kita ngerasa konten kita ini agak-agak yang kosong. Iya, sekedar temen aja lah. Sekedar temen ngobrol aja. Iya, dan gue pengen jangan kayak gitu juga sih. Ada konten yang menarik gitu loh. Ada yang mendidik. Iya. Ada kayak pintar. Iya, kayak pintar. Mendidik dikit. dikit aja. Bahasanya tidak gitu. Nah, nanti rencananya kita bikin konsep konten kayak gitu dan bukan hostnya ya, maksudnya orang speakernya itu nanti random gitu loh. Jadi kita bikin segmen sendiri, tapi speakernya itu bukan cuma satu orang. Siapapun nanti bisa tiba-tiba mungkin kita ngundang teman nanti yang dia yang menjelasin dan sebagainya gitu sih.
Nah, ngomong balik lagi ke awal tentang kita biasanya pengen nyari duit ya, karena tapi lu ada pengalaman sebelumnya tentang pencarian duit ini gitu kayak. Oh, nyari duit ya? Iya. Wah. Lu pengalaman pakai dagang. Wah, dagang pernah gue. Bentar, gue mikir-mikir SD gue pernah nggak ya? SD kayaknya gue nggak pernah deh. Gue pertama kali dagang itu SMP. Sebenarnya ini ikut-ikut teman gue waktu SMP di pondok. Mata lo. Nah dulu, sorry. Apalagi yang agen-agen asuransi. Gue sebut nih, anjing. Ya. Ya kalau nggak salah, sebenarnya nggak salah kalau agen asuransi. Cuma kan sebenarnya itu ponzi tapi juga. Kalau lu sakit hati ya target kita tepat. Oh iya juga. Ya gitu. Pertama kali gue dagang itu gue SMP. Ini gue cerita sedikit panjang ya. SMP waktu itu teman gue ada yang jualan snack gitulah. Kan anak-anak pondok biasa mereka bisa jajan sampai sore lah, warungnya baru tutup kan. Malamnya kadang mereka pengen jajan, pengen keluar itu nggak boleh. Jadi lu nampung lu nimbun. Oh enggak. Sebenarnya nih gue tuh kayak ngikut dulu. Sebenarnya original bukan gue. Yeah. Temen gue inisiatif. Mau nggak temen gue sama temen gue satu lagi. Ya pokoknya 2 orang ini lah. Dia bikin jualan gitu kan. Rame. Nah. Enggak. Itu barang-barangnya sih gimana? Siangnya pokoknya setiap weekend itu tuh mereka beli ke pasar. Oh. Jajanan kiloan lah, entah makroni, entah kacang polong segala macem gitu-gitu loh. Nah, karena rame, gue mikir, wah seru juga nih gitu kan, duit tambahan, ya udah kayak easy money aja lah mikirnya. Lu market udah ada nih orang-orang yang pengen jajan dengan duit jajan mereka yang cukup banyak gitu kan. Ya udahlah, gue ikutan kan sama temen gue, tapi gue bikin sendiri. Gue nggak join sama mereka, tapi gue bikin sendiri. Kurang lebih sama. Gue nggak Lu sendiri? Enggak, gue sama temen gue. Maksudnya gue bikin grup baru, gue berdua sama temen gue. Yang pertama kali buat itu dia lanjut. Iya. Gue bikin sama temen gue, gue beli jajan ke pasar nih, beli yang kiloan banyak, gue bungkusin tuh pakai kertas lagi, pakai plastik es. Terus gue kasih lilin tau nggak? Kan itu pakainya press ya. Ini gue pakai lilin, gue giniin. Gila itu gue jual 2.000-an, dapat 2.000 sih ingat gue ya, 2.000 per. Dapat untung. Jujur gue waktu itu nggak mikir untung ya, karena waktu dapat duit kita masuk pakai. Ada yang pakai. Gue waktu itu belum begitu paham jual-jualan, cuman yang penting dapat duit. Anak segitu udah bisa kasih duit. Betul. Anjir duit Anjing dapat banyak gitu kan, 2.000-an. Padahal nggak tahu itu harus dapat balik ke modal. Betul. Dan sebenarnya itu yang mikirin temen gue. Karena dia kebetulan waktu itu gue partneran sama kakak kelas. Gue kelas 1, dia kelas 3 SMP. Ya udah, terus dia yang mikirin yang belanja lagi, pakai duit apa pokoknya ya udah, sampai akhirnya nggak sampai sebulan akhirnya diketahuan sama pengawal pengawas asrama. Akhirnya dilarang karena masih bocah lah, lu ngapain jualan. Itu pertama kali gue jualan. Kalau lu ada nggak pertama kali jualan? Gue pertama kali jualan kayaknya SD. Oh iya. SD Apa? Coklat. Wis, gila. Juga. Jadi dulu tuh ibu gue suka jualan coklat kiloan gitu kayak. Coklat apa? Kiloan gitu, kayak nanti di plastikin lagi. Oh, I see. Dibikin 2000-an. Dan itu bukan gue yang jualan. Jadi ada satu temen gue, cewek yang emang suka dia titipin kayak, ini jualin nih. Dia yang maksudnya dititipin ke dia tuh karena dia punya warung kah? Enggak, atau dia suka jualan? Oh, I see. Dan waktu itu dibayar apa enggak, gue lupa gitu. Oke, then Laku-laku aja, habis gitu. Dan gue tinggal duduk kayak gak perlu gue gitu dia yang gokil sih. I see. Itu berapa ya sebulanan gitu kayak gitu. Itu pertama kali. Iya, pertama kali. Terus pernah lagi nggak lo jualan-jualan? Entah jualan
Kita ngomongin tadi kan lu nanya nyari duit ya. Duit. Ya, nggak harus jualan apa gitu mungkin lu. Kayaknya paling ikut lomba dapat duit. Ikut lomba. Tapi itu SD juga sih. Lomba apa? Lomba olimpiade. Gila. Persiapannya H-1. SKS ya, sistem Tapi kebut itu semalam. emang pengumumannya kayak gitu, Cuk. Oh ya. Dari sekolahnya. Oke, kita seleksi hari ini. Oke, namanya besok. Anjir, udah gua. Tapi lu seleksi masuk. Masuk. Berarti pinter dong lu. Ya, alhamdulillah. Oh, ya. Nah, itu kayak dari situ mikir kayak walaupun nggak dilanjutin sih karena ya gue cukup malas. Dari situ lumayan lah, dulu dapat 40.000, lumayan kan anak SD aja. Olimpiade 40.000. Iya. Masa olimpiade 40.000? Enggak, bukan yang menangnya. Oh, lu nggak menang tapi dapat duit. Dapat duit. Oh, Ya, lumayan nih kan. Iya sih. Terus SMP itu lomba film. Dapat Lomba film. Iya, film pendek. Oh, oke. Dapat juara 2. Dulu dapat berapa ya, dibagi-bagi 150 gitu. Oh, tapi kalau lu tuh dulu suka ikut lomba gitu ya berarti ya? Iya. Iya sih, gue nggak. Gitu, gua- Kenapa? Apa karena emang lu suka aja berkompetisi Dulu- kayak gitu? Apa gimana? Yang SMP itu karena diajak sih dan gue juga gak seriusin dulu, kepikirannya sekarang kayak oh iya ya, dulu bisa dapat duit dari lomba-lomba kayak gitu. Terus Apalagi? jualan lagi gak ada sih. Kalau lu dari jualan yang di pondok itu apa ada hal lain lu jual lagi? Jualan, bentar gue Atau ingat. dapat duit lah dulu. Oh, jujur kalau jualan setelah SMP, gue baru jualan lagi tuh kuliah. Jualan. Gue bantu nyokap gue jualan. Jadi nyokap gue tuh jualan bisa bikin pempek kan. Iya. Nah waktu itu ini apa namanya target gue ngiklaninnya itu dari mungkin itu disensor aja kali ya. Orang nggak penting juga. Maksudnya nggak perlu lah. Ya dari dia terus dari teman gue terus marketingnya dia. Iya, diiklanin nih siapa yang mau. Itu waktu itu lagi bulan puasa. Jadi pempeknya itu dibuat buka puasa sampai akhirnya rame tuh buat buka puasa 20 piece, 30 piece, 40 piece gitu. Puasa kapan? Kemana? Puasa 2 tahun lalu. Tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Tahun lalu 2 tahun lalu kayaknya. Tahun lalu kayaknya deh. Gue singkat gue tahun lalu. Terus gue pernah juga jualan sama dia bikin, gue lupa namanya. Cuman makanan India gitu. Bukan kayak lumpia gitulah pokoknya. Iya. Dijual lagi tuh 10 ribuan. Terus ya udah, sama satu lagi gue bantu nyokap gue jualan ini es kacang merah dari Palembang. Jadi sebenarnya nyokap gue nih iseng-iseng karena dia tuh bisa bikin masakan Palembang dan di sini jarang yang apa namanya jualan masakan Palembang. Akhirnya dijual lah. Gue yang suruh nganterin, gue suka sekalian bantu ngikhlanin dan segala macem. Ya udah dari situ sih. Itu kalau jualan. Sampai sekarang masih. Enggak, sekarang udah enggak. Udah jarang sih, tapi yang lu kemarin bilang ngandelin catering apa? oh iya, itu enggak, itu pesanan beda. Itu bukan jualan. Bukan jualan. Barang titipan sebenarnya gitu. Dan ya udah gue harus nganterin. Begitu. Terus itu kalau jualan. Kalau misalkan nyari duit ya paling freelance sih. Freelance sekarang udah mulai freelance juga. Iya, freelance gue terus proyekan gitu-gitu bareng teman-teman. Ya sih. Kalau lu? Gue freelance 3 project. Oh ya. Gitu. Dan itu belum gue cairin karena $10, Cok. 3 proyek $10. Apa? 3 proyek 3 proyek $15. Bikin desain lah. Nah, iya, tapi ya awal-awal waktu itu gue juga sama kok. Gue pertama kali freelance ya jujur. Aduh gue lupa namanya.
Fiverr anjing gue Gue juga ngeblank. di Fiverr. Iya, di Fiverr itu kan kita bisa nge-offer apa namanya? Iya. Ngover harga Iya, kan. bikin Bikin paket-paket. Waktu itu gue bikin dari $5, $10, $15. Lu yang pecahnya berapa? Hah? Yang ada orderannya $5. Itu waktu itu bikin 2 page doang. Waktu itu gue dapat pokoknya 2 bulan setengah gue dari Fiverr. Dapat 4 klien. $5, $10. Jadi total dapat $30. Ya udah dari situ doang. Ya pertama pasti $5. Abis itu gue coba naikin dari $5 itu yang paling kecil ke 10, 15, 20. Tapi kan orang males lah ya. Gue masih kayak baru 2 klien akhirnya ya udah gue 10 dapatnya. Begitu. paling ya gitu. Freelance ada pertama kali. orang yang bertulisan kan desain ini lumayan 200, 300, walaupun itu gak 3 bulan ada sih. Oh iya. Ya gue lebih ke situ sih untuk project yang jadi duit gue rata-rata desain belum ada coding. Ya udah dong. Oh kalau freelance? Iya. Oh iya kalau kita kalau freelance belum ada lagi kalau coding. Iya. Iya sih. Kalau ngoding, nah itu gaji pokok Ya. aja, gaji pokok dari magang. Gua semua pengalaman nyari duit itu belum ada banget lah. Sebenarnya pengen sih jualan yang gua tuh bisnis tuh. I see. Pengen Pengen Iya. bisnis. Pengen bisnis apa? ya pertama ini yang lagi jalan. Ya. Terus gua pengen jualan apa? Gua pengen kafe sih. Kenapa? Jujur ini menarik sih. Karena dulu gue pernah pengen punya kafe sampai sekarang sih sebenarnya. Nanti kayak kafe aja. Ya. Lalu ya. Gak apa-apa, bermimpi tuh gak apa-apa. Bermimpi setinggi mungkin, gak apa-apa. Iya. Jangan membatasi mimpi lu, jangan. Iya. Gak apa-apa, kita ngalu dikit gak apa-apa, gak masalah. Ya dulu gue pernah pengen punya kafe. Tapi ya ada beberapa pertimbangannya kayaknya gue ya masih pengen sih, tapi kayak ya nggak pengen banget. Lah. Nah kalau lu, kenapa lu pengen bikin kafe? Gue pengen punya satu tempat nongkrong yang di mana kadang ya yang gue lihat sekarang itu kalau kafe ya paling nongkrong doang. Nah kalau lu? Gue pengen nongkrong yang sambil bisa kerja juga gitu jadi. Lah, WFC dong. Iya, gitu. WFC kayak gitu. Tapi banyak nggak sih? Sekarang udah banyak nggak sih? Yang masih yang orang-orang masih pakai sekarang katanya Starbucks gara-gara wifi-nya cepat. Terus itu gue pengen bikin satu plan-nya ya yang bisa 11-12 kayak gitu kayak. Oh, I see, Brad. Mungkin gini kali ya. Kalau ini yang gue tahu ya. Kalau misalkan lo ngomongin tentang kayak yang bisa ambil kerja, mungkin workspace kali, working space. Jadi dia modelannya yang gue belum pernah pakai, gue belum pernah nyoba. Cuman dari sepengetahuan gue dengar-dengar dan ngobrol-ngobrol, itu tuh working space lu nyewa dulu kayak gue nggak tahu sejam apa 2 jam atau dia emang udah dari jamnya kayak misalkan dari jam 12 sampai jam 6 sore gitu. Nanti di situ lu bisa sekalian pesan makan gitu loh. Itu tuh jadi kayak ada ruangannya gitu. Nah, gitu mungkin. Mungkin menurut lu gitu kali ya? Gue tangkapnya. Gitu ya, better kayak gitu. Ada tempat meeting kayak gitu kayaknya. Iya. Emang gue pengen di malam minggu kayak bikin apa ya, live musik kayak atau ada yang orang live podcast di situ jalan kan. Ada gitu ntar. Atau ada yang kajian di kafe kan. Ih, keren Cok, tempat nongkrong kayak gitu kan. Benar juga itu sih yang gue pengen banget punya Bisnis. Kalau lu sendiri apa? Kalau gue ya, gue jujur bisnis gue pengen F&B juga, cuman gue jujur belum kepikiran kalau F&B-nya tentang apa. Satu, karena gini, kenapa gue pengen F&B? Karena F&B tuh kebutuhan pokok. Iya. Orang pasti tiap hari pasti orang tuh butuh makan, orang tuh butuh makan gitu loh. Dan nggak bakal berhenti, maksud gue demand-nya tuh nggak bakal hilang gitu loh, nggak bakal hilang. Makanya gue pengen banget bisnis F&B, tapi gue jujur belum tahu. Tapi gue pengen ada niat pengen kesana.
Kalau gue sih kenapa kopi, karena gue lihat market sekarang tuh orang tuh coffee shop sih yang nggak akan sepi sama satu orang, dua orang masih ada tiap jam. Tapi gimana kalau misalnya case-nya yang satu datang pagi sampai malam cuma beli satu kopi? Wah, gua tombolin gitu nih. Kan nggak boleh dong. Customer order aja. Gimana ya case-nya? Maaf, di sini saya buka bisnis. Namanya warung mah. Soalnya gitu kan kalau misalkan yang UFC tapi biasanya gitu. bener sih, mungkin ditarifin juga ya. Kayaknya lu mau harus stay berapa jam kayak gitu. Mungkin gini kali ya. Kalau ini kayak box session sih. bukan. Mungkin gue bingung juga sih. Kalau misalkan mungkin gini, gratis. Kok gua nih random aja tiba-tiba gratis co-working space dari jam berapa sampai jam berapa dengan minimal pembelian segini. Jadi sama-sama oke nih. Lu beli dengan segini, gua kasih nih co-working space tempat lu buat kerja itu selama seberapa jam gitu. Jadi lebih enak juga kan, win-win solution lah gitu. Mungkin itu kita dapat kepikiran anjing. Jadi kalau ada investor yang mau bisa. Ini kita nanti bikin kayak kafe. Kafe. Tapi jangan ke kayak kafe dulu, mending invest dulu buat alat-alat Betul. kita. Alat-alat gitu. konten satu nih kita bisa nanti kita pasang Elgato di sini kan. Gak usah Elgato deh, kain aja kayak screen gitu kan. Atau lighting deh, nggak usah green screen. Lighting di sini 2 nih. Dari sini kalau satu ke gua satu. Sewain satu tempat yang Iya. studio gitu. Nggak usah studio, udah lighting aja udah oke menurut gua. Ya udah, mau nggak ada yang nonton. Iya. Ya gitu. Terus itu ya kalau F&B ya. Terus gue pengen juga bisnis ini sih yang kalau lagi sekarang rame ya, demand-nya cukup rame tuh software house. Software house yang orang-orang yang pengen jasa-jasa bikin aplikasi, Studio. Hah? Iya, studio. Studio apa itu? Studio kreatif, ada kreatif. Iya. Studio. Enggak, kalau gue ini ya, orang-orang bikin aplikasi. Jadi ya dia mau bikin website, mau bikin apa bisa ke gue gitu loh. Itu jujur seru sih. Karena jujur gue pernah pernah ada experience, ada orang yang pengen bikin something nih, lari ke gue. Terus akhirnya dari situ gue pecah ke teman-teman gue, lu mau nggak bikin ini, kita bikin bareng-bareng ya kita. Ya udah, gue waktu itu bertiga, kebetulan gue Rijik itu tamu yang bikin Aska kesel. Yang lu nonton dulu. Sama satu lagi ada Dapa gitu. Akhirnya udah kita bertiga kolaborasi dan itu sumpah cukup seru sih. Ngating apa kolaborasi gitu lah. Jadi kayak gue pengen sih coba bisnis itu gitu loh. Dan sekarang kan demand-nya lagi tinggi tuh, perusahaan-perusahaan yang pengen bikin aplikasi, pengen digitalisasi sistemnya mereka yang masih manual gitu-gitu. Itu demand cukup tinggi dan gue penasaran sih. PR cari kliennya sih kayak ya sih. Jujur kalau awal-awal pasti susah sih. Harus kenal. Iya, dari networking tuh penting banget jujur. Iya, networking buat yang itu penting banget. Ya sih, kalau sama sih gue juga pengen gitu kreatif studio. Ya kayak gini lah sebenarnya. Kreatif studio tuh kayak ini ya, apa namanya? Marketingnya gitu ya. Orang bikin brand. Marketing kita gitu ya. Desainnya gimana, marketingnya gimana, lebih sama kalau membuat lebih kayak Parogada sih kalau gua. Iya. Kayak desain ada, software house aja. Berarti enggak paham. Ya, menarik sih itu. Itu menarik sih. Satuan semua. SCTV dong. Iya. Bisa masuk ke SCTV langsung, di sini ada logo SCTV. Minimal video lah. Nanti ini satu, masa ke PU bisa, ke kita enggak. PU instansi bos. Beda. Iya. Tapi nggak tahu ya ke depannya kan, kita nggak ada yang tahu. Coba ya, harapan kita semoga ini gede. Karena jujur gue mulai enjoy sih dengan tag konten gini, brainstorming ide-ide konten, tiba-tiba lagi masak Indomie, tiba-tiba kayaknya bikin konten ini seru deh gitu loh. Kita tuh tinggal eksekusi aja. Iya, menurut gue
by ide ya menurut gue. Kita sebenarnya udah cukup. Ada beberapa yang oke lah. Cuman kadang eksekusi kita tuh yang agak buruk gitu loh. Makanya dibutuhkan tolong produser. Nih tolong banget nih yang denger. Kalau kalian emang suka bikin konten aja Iya. kita maju sama-sama. iya, betul. Karena kita nggak ada yang tahu ke depannya gitu kan. Karena kita tuh sebenarnya kita nggak ahli di bidang visual, butuh orang yang ngerti bukan di visual dan di promotion. Iya di gitu-gitu. bagaimana. Ya, marketing itu gitu justru Iya, belum ada sih. di promotion, di benchmarking. Iya. kita- Iya, benchmarking kita tuh sebatas channel lain. Kita lihat gimana. Cuman kalau mereka kan marketingnya udah gue nggak tahu ya karena awal-awalnya mereka gimana, tapi yang biasa kita lakukan marketingnya untuk sekarang ya kita cuman share di Instagram story, kita upload teasernya di TikTok, di Shorts, di Reels gitu kan. Itu salah satu marketing kita dan Iya, masih belum ada Ya. angka yang boom. ya mungkin angka yang udah cukup paling gede yang kita dapat adalah 300 views YouTube ya, bukan Shorts ya. Shorts kita 500 ada ya, 500 views. Bukan 500.000 tolong, 500 views. Kita start 1.000 juga belum gitu, tapi nggak apa-apa. Bertahap, chill, santai. Baru sebulan ya? Iya, baru sebulan. 2 bulan? Dan Enggak. Ini Sebulan. sebulan dari yang kita ngonten di YouTube ya, Iya. dengan setup kayak gini. Kalau yang dari Spotify ya udah lama banget, itu juga paling gede 21 ya. Tapi gokil sih itu. Iya sih, ya gitu aja sih pengalamannya. Ya semoga di sini juga ngasilin duit karena Ya, berkarya dulu. butuh duit deh. Kita juga butuh duit. Gitu loh. Sandwich generation ini. Iya sih. Semoga November lah. Iya. Supaya nggak pecah kongsi ya guys ya. Dan doakan juga semoga Aska dapat kerja di Cikarang, Iya. biar kita bisa tetap konten gitu loh. Ya udah mungkin Ya. itu obrolan kita Ya. malam ini. Ya, mungkin kalian buat kalian-kalian yang suka konten kayak gini, kita ngobrol depan kayak gini, atau mungkin kalian penasaran juga sama. Kalau kalian ada yang kurang suaranya atau Iya, ya. Itu kalian bisa komen di bawah, bisa. kalau Aska gak usah podcast ganti aja gitu kan. Nggak boleh. Ya, buat kalian yang punya saran-saran, mungkin tadi ada yang kurang, ada masukan segala macam, kalian bisa komen di bawah. Atau kalau misalkan kalian juga suka konten-konten kayak kita, ngobrol-ngobrol kayak gini, atau mungkin nanti kita ada, jadi gue jelasin kita ada konsep konten monolog, kalian suka, kalian bisa like, dan mungkin kalian juga bisa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten kayak gini gitu. Kalau mau kritik bisa langsung komen Iya. ada- Marahin aja lah, anjing, Iya, soundnya nggak iya, jelas iya, bangsat iya. gitu, atau apalah gitu. Iya, atau DM ke IG Iya. kita pasti juga. Di sini biar lu susah ngeditnya. Di sini. Ya udah, itu aja. Nah, thank you. Thank you, bye.